Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur dan berbangga atas segala kasih dan rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Kembali mempertemukan kita dalam suasana yang penuh dengan rasa dan sukacita karena pertolongan Tuhan sehingga kita kuat, sehat hingga sampai pada saat ini. Dan oleh sebab itu marilah kita mengambil waktu sejenak untuk masuk dalam renungan malam pada saat ini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 173. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Rajamu-Nya datang segera, Ia tagnat kerjamu, sambil kau nantikan Dia, angkat tinggi sulumu. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa di dalam sorga, atas segala tuntunan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, menikmati segala kebaikan Tuhan, bahkan saat ini pun memberikan kami waktu sejenak, di mana kami sama-sama mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan malam pada saat ini. Tuntunlah kami saat ini, baik seluruh anggota PKP yang akan belajar firman-Mu ini, hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berikan senantiasa hikmat, kemampuan untuk mampu memahami, menjadi pelaku firman Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya diurapi dan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, firman Tuhan saat ini kita pilih dari pertama Petrus pasal 2 ayat 9. Pertama Petrus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan, kan kita renungkan secara bersama. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu peranan PKP atau peranan bapak-bapak dalam keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mampu bersaing dan untuk mampu berdiri teguh di era yang serba maju dan canggih, itu tidak terlepas dari sebuah peran yang dimainkan seseorang dalam kehidupannya,
untuk mencapai sebuah prestasi, karena setiap peran berdampak pada kemajuan atau berdampak pada peningkatan diri. Nah, jika kita berbicara tentang peran, maka ini adalah sebuah tugas. Ini adalah suatu tanggung jawab yang diberikan Allah bagi setiap orang, siapapun dia, yang harus dilakukan di dalam hidupnya. Sebab sebuah peran tersebut membuat hidup menjadi lebih baik dan membuat hidup menjadi indah di dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan berumah tangga, semua orang pasti mendambakan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati. Dan ingat bahwa untuk mampu mencapai hal-hal seperti ini di dalam kehidupan, maka semua anggota keluarga harus memainkan perannya masing-masing, harus melakukan perannya masing-masing, barulah menemukan hidup yang bahagia atau hidup yang diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan. Dan terkhusus bagi setiap bapak-bapak di dalam kehidupannya, bahwa harus dipahami, bahwa harus disadari di dalam kehidupan apa yang menjadi peran-peran di dalam kehidupannya yang penting atau yang harus dilakukan, yang harus dimainkan, yang harus dilakukan di dalam kehidupan. Sebab dengan cara seperti itulah maka membuat keluarganya menjadi keluarga yang bahagia dan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Maka itulah sebabnya melalui teks bacaan firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama belajar apa peran seorang bapak-bapak dalam rumah tangganya yang harus dimainkan, yang harus dilakukan di dalam kehidupannya. Maka oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar. Yang pertama di sini saya simpulkan ialah sebagai imam dalam keluarganya. Ini yang pertama, yaitu sebagai imam dalam keluarganya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa bapak-bapak memiliki peran yang amat penting dalam sebuah rumah tangga. Itu ajaran firman Tuhan, bahwa bapak-bapak memiliki peran yang amat penting dalam sebuah rumah tangga. Jadi baik itu dalam hal memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, baik dalam hal memelihara atau melindungi anggota keluarganya. Tetapi yang terpenting yang disampaikan oleh firman Tuhan saat ini bahwa dia harus tampil sebagai seorang imam di dalam rumah tangganya. Itulah perannya, dan itulah yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, baik di dalam keluarganya, dan terpenting atau yang terlebih untuk Tuhan di dalam kehidupan. Nah, jika kita memperhatikan peran PKP ini atau peran seorang bapa di dalam rumah tangganya, yaitu sebagai imam di dalam rumah tangganya, itu tidaklah berarti bahwa dia yang harus selalu memimpin doa, dia yang harus selalu memimpin ibadah dalam rumah tangganya, dia yang harus selalu membacakan firman Tuhan kepada anggota keluarganya dan lain-lainnya. Tetapi perannya sebagai seorang imam di sini adalah bagaimana dia mempengaruhi anggota keluarganya, atau bagaimana dia membawa seluruh anggota keluarganya untuk takut kepada Tuhan, untuk mampu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dengan cara memberi teladan yang baik bagi seluruh anggota keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tidak dapat disangkal bahwa banyak rumah tangga Kristen pada saat ini kacau. Banyak rumah tangga Kristen pada saat ini tidak menemukan kebahagiaan. Karena disebabkan tidak bertanggung jawabnya bapak-bapak melaksanakan fungsi dan perannya di dalam rumah tangga sebagai seorang imam. Jadi tidak dapat disangkal bahwa banyak rumah tangga seperti itu. Rumah tangga kacau, rumah tangga tidak menemukan bahagia, karena seorang bapa dalam rumah tangganya tidak mampu tampil sebagai seorang imam di dalam rumah tangganya. Tetapi ingat bahwa ketika seorang bapa melaksanakan fungsi dan perannya secara bertanggung jawab dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya itu mengalami sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, apa peran yang harus dimainkan seorang bapa di dalam rumah tangganya? Yang kedua yang saya dapat simpulkan melalui pembacaan firman Tuhan saat ini ialah sebagai pemimpin dalam keluarganya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, Alkitab tidak mengajarkan kekuasaan secara diktator, melainkan kepemimpinan berdasarkan ajaran firman Tuhan. Jadi Alkitab tidak mengenal manajer, tetapi Alkitab berbicara tentang pemimpin. Sama seperti Tuhan Yesus, Alkitab tidak berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang manajer yang baik. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang pemimpin yang baik di dalam kehidupan. Karena ingat bahwa antara manajer dengan pemimpin itu berbeda. Sama seperti bahwa seorang pemimpin selalu berada di garis depan, selalu memberikan contoh atau teladan yang baik yang harus diikuti oleh orang lain di dalam kehidupannya. Tetapi seorang manajer hanya sekedar menyuruh saja di dalam kehidupan. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan bahwa seorang bapa di dalam rumah tangga harus menjadi pemimpin yang baik. Bukan menjadi seorang manajer yang baik, tetapi dia harus menjadi pemimpin yang baik. Bahwa dia harus berada di garis depan untuk memimpin anggota keluarganya, memberikan teladan yang baik kepada anggota keluarganya, supaya seluruh anggota keluarganya melakukan apa yang baik atau apa yang sudah diteladankan kepada anggota-anggota keluarganya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa fungsi kepemimpinan suami terlihat melalui pengambilan keputusan dalam keluarga atau di dalam rumah tangganya. Bahwa ingat, suamilah yang harus memimpin untuk mengambil sebuah keputusan dengan cara melibatkan istri atau melibatkan anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangganya. Jadi di sini kita diajari bahwa bukan istri yang harus memimpin dalam hal pengambilan keputusan, tetapi suamilah. Maka itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa jika ada seorang istri lebih dominan di dalam rumah tangga, berarti itu tidak alkitabiah. Kenapa? Karena ajaran firman Tuhan berkata bahwa suamilah yang harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maka itulah sebabnya bapak-bapak harus menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam rumah tangganya, supaya seluruh isi rumah tangganya menghormati dia, karena dia telah mampu menjadi pemimpin yang baik atau pemimpin yang dapat dicontohi atau yang dapat diteladani di dalam kehidupan. Tetapi bukan itu saja, tetapi juga dikatakan bahwa dia harus pun juga memimpin keluarganya untuk hidup taat kepada Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan,
dan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan. Kunci untuk menjadi pemimpin yang baik dan berwibawa. Firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa supaya dia menjadi seorang berwibawa atau menjadi pemimpin yang baik, maka dia harus penuh dengan Roh. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Sebab jika dia menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan Roh, maka pastinya dia akan menjadi pemimpin yang memberi pengaruh, yang memberi dampak yang baik, dan menjadi berkat. Menjadi berkat dalam isi rumah tangganya, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan ketika dia sudah menjadi berkat di dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya pun juga menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ingat, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, ada dua hal yang diajarkan firman Tuhan bagi seorang bapak-bapak sebagai peran-perannya di dalam rumah tangga, dalam membangun rumah tangga yang baik. Yang pertama, bahwa harus tampil sebagai seorang imam dalam rumah tangganya. Dan yang kedua, dia harus tampil sebagai pemimpin yang dapat diteladani. Sebab ketika dia sudah menjadi pemimpin yang dapat diteladani, maka pastinya dia memberi pengaruh yang besar, dia memberi dampak yang baik, dan menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan dan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, lakonkanlah, mainkanlah peran-peran seperti ini, supaya rumah tangga yang sedang dibangun menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, dan di dalamnya pun menjadi rumah tangga yang diurapi dan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita saat ini. Amin. Baik, mari bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, dan saya akan mendoakan kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menjadi penolong yang sejati di dalam kehidupan kami ini. Bahwa tidak ada aspek kehidupan kami ini, atau tidak ada bagian dari hidup kami ini yang di luar jangkauan Tuhan, yang di luar dari pantauan Tuhan. Namun ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini, bahwa Engkau senantiasa menjadi pelindung dan penolong yang sejati di dalam hidup kami ini. Tidak ada sedetik pun perjalanan hidup kami ini yang terlepas dari kontrol Allah, tetapi semuanya itu ada dalam lindungan-Mu, semuanya itu di dalam kontrol Allah, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami ini, kami selalu menikmati pertolongan-Mu, dan kami selalu menikmati berkat-berkat daripada-Mu. Itulah sebabnya saat ini hamba-Mu datang berdoa bagi seluruh bapak-bapak, bagi seluruh suami-suami dalam rumah tangga, atau bagi seluruh anggota PKP, bahwa tolonglah mereka masing-masing Bapa di dalam surga, supaya mereka mampu menjalankan fungsinya, supaya mereka mampu menjalankan perannya dengan baik dan benar, secara maksimal di dalam kehidupan mereka. Sebab ketika mampu menjalankannya itu dengan baik dan benar, maka pastinya memberi dampak kepada seluruh anggota keluarganya, sehingga anggota keluarganya pun juga bertumbuh di dalam iman, pengharapan kehadapan hadirat-Mu. Ya Bapa di dalam surga, hamba-Mu datang berdoa kepada-Mu saat ini, mendoakan dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing,
Tuhan tolong berikan senantiasa kekuatan, berikan senantiasa hikmat dan kemampuan untuk mampu melaksanakannya dengan baik. Dan melalui semuanya itu Tuhan, kasih dan anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu selalu dinyatakan, dialami, bahkan semakin lebih lagi mereka nikmati di dalam kehidupan. Bahkan buat terus mereka menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, yang sukses dalam menjalani kehidupan. Karir mereka semakin meningkat, dan untuk semakin lebih lagi menikmati berkat-berkat daripada-Mu. Ya Bapa di dalam surga, bagi yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik, Tuhan bukakan jalan. Walaupun kami diperhadapkan kepada pandemi ini, namun kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu Tuhan selalu indah terwujud di dalam kehidupan. Kami terus berdoa di hadapan hadirat-Mu. Dalam berbagai rencana-rencana, Tuhan selalu memberikan dan mengurapinya, supaya apa yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan tuntunan dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Dan terlebih pada saat ini kami datang berdoa kepada-Mu, kuatkan iman percaya mereka dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup apapun yang harus dihadapi, supaya ketika mereka mampu berdiri teguh di dalam iman percaya, maka mereka pun juga mampu memimpin seluruh isi anggota keluarganya untuk berdiri teguh di dalam iman pengharapan kehadapan hadirat-Mu. Ya Bapa di dalam surga, memberkati mereka dalam rumah tangga mereka. Memberkati rumah tangga mereka, supaya rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk istri-istri, anak-anak mereka, memberkati dalam berbagai aktivitas, dalam perjuangan hidup. Dan jadikanlah mereka semua, umat-Mu ini, akan tampil sebagai pemenang-pemenang dalam hidup beriman kepada-Mu, akan tampil sebagai pemenang-pemenang dalam setiap perjuangan dan persaingan-persaingan yang harus dihadapi. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Buatlah mereka selalu berhasil. Buatlah mereka menjadi pribadi yang diurapi, diberkati oleh Tuhan. Dan buatlah mereka menjadi pribadi-pribadi bahwa melalui hidup mereka, nama Tuhan senantiasa dipuji dan diagungkan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kiranya melalui renungan malam saat ini, memberikan semangat, memberikan inspirasi baru kepada setiap Bapa-Bapa dalam rumah tangga mereka. Supaya Bapa di dalam surga, rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diurapi dan yang diberkati oleh Tuhan. Sepanjang malam yang akan kami hadapi ini, tuntun lindungi kami. Engkau senantiasa pagari dan bentengi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami semua terpelihara secara sempurna. Kami terus mendoakan jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Oh Tuhan, Engkau lawat pulihkan mereka satu persatu. Kami teringat kepada Penatua serta Torapang, Bapak Yakob Lakudu. Oh Tuhan, jika masih ada anggota PKP yang lainnya yang sakit, kami pun juga mendoakan pemulihan bagi Bapak Markus Sampai. Oh Tuhan, Engkau lawat, Engkau pulihkan, sembuhkan mereka. Begitupun juga kami terus mendoakan buat mamanya Windy. Kami mendoakan anak kekasih kami Rain. Dan kami pun juga mendoakan pemulihan buat anak kekasih kami Ripan, Elsira dan Depan. Atau jika masih ada anggota-anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh saat ini, Tuhan jamah dan pulihkan satu persatu. Sebab hanya oleh jamahan kuasa Tuhan, maka sembuh secara total di dalam kehidupan. Dan begitu pun juga kami teringat kepada istri Bapak Yonatan, salah satu jemaat dari Beno Harapan yang sedang dirawat di rumah sakit melalui saat ini. Tuhan lawat juga untuk memperoleh kesembuhan daripada-Mu.
Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Urapi dan memberkati persekutuan kami, renungan pada malam hari ini. Sehingga semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami. Inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, selamat malam dan salam misionor kepada seluruh anggota PKB dimanapun berada. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.